Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Hatimah dari kelas Manajemen 6A dengan NPM 2020-01040 Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang akhlak sosial. Baik, di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama, prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. 2. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. 1. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Terdapat sejumlah argumentasi baik bersifat teologis, normatif, maupun rasional, filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi, yang artinya, dan tidaklah kamu mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya 21 ayat 107. Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia, habal minallah wa habil minan nas. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal soleh yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok yakni rukun Islam seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah orang yang komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya. Demikian pula ibadah sholat khususnya yang dilakukan secara berjamaah mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada aturan terakhir dalam tayammum dan berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok yakni rukun Islam seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, puasa, zakat, dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah orang yang komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegangan pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya. Demikian pula ibadah sholat, khususnya yang dilakukan secara berjamaah, mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir dalam tayammum dan berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya, dalam ibadah puasa, seorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurungan. Demikian pula dengan ibadah haji dan umroh, diharapkan agar ia memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya. Kemudian, dalam zakat, tampak jelas unsur kesejahteraan sosial lebih kuat lagi. Kesejahteraan sosial merupakan misi khalifahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai yang pakar sebagaimana dikemukakan Haji Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran halaman 127 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Quran tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum turunnya mereka melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. 2. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan. Agama Islam pada hakikatnya tidak memandang seseorang dari harta kekayaannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seseorang dari ketakwaannya. Orang miskin di akhirat kelak akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya.
Akan tetapi bukan berarti Islam mengajarkan kita untuk menjadi miskin. Justru sebaliknya, orang Islam dianjurkan untuk menjadi kaya raya. Banyak sekali ibadah yang dibutuhkan biaya, seperti ibadah haji, sedekah, zakat, bahkan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, apakah miskin atau kaya dalam Islam? Yang dilihat adalah ketakwaannya. Kebodohan. Islam sangat tidak menyukai kebodohan, karena dengan kebodohan maka akan menyeret seseorang kepada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah menjanjikan akan meningkatkan derajat seseorang yang berilmu di dunia dan akhirat. Pengangguran. Islam tidak menyukai orang yang meminta-minta, sehingga sebaiknya setiap orang menjauhi keadaan menganggur, karena menganggur mendekatkan diri kepada meminta-minta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bekerja mencari kayu bakar dan menjualnya lalu memakan dari hasilnya tersebut lebih baik daripada yang berdiam diri saja. Oleh karenanya, jangan sampai seorang muslim menjadi pengangguran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, penjelasan bagian 2 dari akhlak sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.